Simak selengkapnya. Selamat menonton. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa mendapatkan update mengenai info tips dan trik terbaru dari saya. Terima kasih. Panduan Happy Mall Story, kiat, dan strategi untuk menjadi tycoon mall terhebat. Rasakan sensasi baru membangun mall pribadi di Happy Mall Story. Pernahkah kamu berandai seperti apa rasanya membangun sebuah tempat pusat perbelanjaan, lalu mengatur dan menjalankan bisnisnya? Tidak perlu repot untuk mencoba pengalaman baru itu, kamu bisa langsung merasakan menjadi pengusaha mall dengan santai dan seru. Happy Mall Story termasuk dalam permainan dengan kategori simulasi. Game ini tidak pernah ketinggalan zaman, dan selalu dinikmati oleh banyak pemain. Mall sangat menyenangkan saat Anda menjadi pelanggan. Namun, ketika Anda adalah manajer, dibutuhkan kerja keras untuk memastikan mall berhasil. Happy Mall Story adalah game simulasi kasual dari Happy Labs, di mana Anda dapat merancang dan mengelola mall Anda sendiri. Tersedia di platform Android dan iOS, game ini memungkinkan Anda membangun kios yang berbeda, memperluas properti, berinteraksi dengan tamu, dan banyak lagi. Jangan lupa untuk menempatkan banyak pilihan dekorasi dan hiburan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak peningkatan yang dapat Anda beli untuk mall Anda. Berhati-hatilah, semakin besar mall Anda, hal-hal yang lebih sibuk akan. Segera, Anda akan mengelola beberapa lantai yang dipenuhi dengan segala macam kios. Pelanggan akan membanjiri dan semua akan mencari jawaban Anda. Pastikan Anda membangun fondasi yang baik dengan mengikuti panduan Happy Mall Story kami untuk beberapa tips dan strategi yang berguna. 1. Bermain secara aktif. Meskipun toko menghasilkan uang sendiri, masih ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan penghasilan Anda. Bermain secara aktif memungkinkan Anda mengumpulkan koin segera setelah tersedia. Anda juga akan dapat membantu pelanggan yang mencari toko tertentu. Ketika Anda melihat pelanggan dengan tanda seru berwarna merah di kepalanya, itu artinya dia butuh bantuan. Ketuk dia untuk mencari tahu kemana dia ingin pergi, lalu ketuk toko yang dia cari. Pelanggan yang membantu akan memberi Anda 2 bintang untuk bilah demam. Setiap beberapa menit, sebuah bintang juga akan melayang ke atas di layar. Ketuk untuk mengirimnya ke bilah demam. Setelah bilah demam Anda penuh, Anda dapat mengetuknya untuk memulai waktu demam. Selama periode ini, semua penghasilan Anda ditingkatkan dan dikumpulkan secara otomatis. Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan item acak di akhir durasi demam. 2. Pikirkan tata letak Anda. Meskipun mendesain mall Anda sendiri adalah salah satu fitur terbaik dari Happy Mall Story, tidaklah praktis untuk langsung mengikuti keinginan Anda. Lebih baik fokus pada memaksimalkan penghasilan Anda daripada estetika. Cobalah untuk mengelilingi dekorasi Anda dengan kios sebanyak mungkin. Pastikan Anda menyisakan ruang bagi pelanggan untuk mengakses kios. Ubin lantai juga menambah nilai warung Anda tanpa menghalangi jalan, jadi Anda mungkin ingin menempatkannya di lokasi strategis. Jangan khawatir kehilangan bagian desain. Sebagian besar item yang terlihat lebih baik tidak akan dibuka sampai nanti. Dan Anda tidak dapat benar-benar membangun desain impian Anda jika Anda tidak memiliki uang untuk itu. 3. Gunakan barang Anda dengan bijak. Item dapat digunakan di kios dan pelanggan. Mereka meningkatkan statistik kios Anda dan meningkatkan jumlah maksimum yang dihabiskan pelanggan Anda. Secara alami, Anda ingin menggunakan item sebanyak mungkin. Sayangnya, Anda tidak mendapatkan banyak dari mereka, jadi Anda harus menggunakannya secara strategis. Kios tingkat rendah biasanya diganti dengan yang lebih baik di kemudian hari dalam permainan, jadi Anda mungkin ingin menunda untuk menginvestasikan item pada mereka. Setiap item juga memiliki kios khusus yang paling berguna. Anda biasanya dapat mengetahuinya hanya dengan melihat itemnya. Misalnya, buku efektif di toko buku, sedangkan minuman kalengan efektif di mesin penjual otomatis. Namun, item biasanya juga efektif untuk kios lainnya. Untuk mengetahui semua kios yang kompatibel dengan barang Anda, cukup ketuk toko barang dan periksa deskripsinya. Ini juga akan memberitahu Anda jika lebih baik menyimpan barang Anda dan menunggu toko yang lebih baik tersedia. Item memiliki efek yang sama pada semua pelanggan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang item mana yang akan diberikan.
Yang perlu Anda pertimbangkan adalah apakah Anda ingin menggunakan item pada pelanggan tertentu atau tidak. Anda akan dapat membuka pemboros besar nanti di dalam game. Anda mungkin ingin menyimpan item Anda untuk mereka juga. 4. Hindari membeli barang. Setiap kali Anda membuka item tersebut tersedia untuk dibeli dari toko item. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda harus membeli semua saham. Toko item menyimpan hingga 10 dari setiap item. Saat Anda membeli beberapa barang, mereka perlahan mengisi kembali seiring waktu. Masalahnya adalah harga barang naik 50 setiap kali Anda membelinya. Harganya juga tidak diatur ulang. Artinya, jika Anda membeli satu buku seharga 50, buku berikutnya akan bernilai 100, lalu 150, lalu 200, dan seterusnya. Jangan pergi membeli stok barang hanya untuk menghabiskannya di warung tingkat rendah yang akan Anda ganti nanti. Alih-alih membeli barang, Anda bisa menunggu untuk mendapatkannya secara gratis. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan item di akhir setiap demam. Tekan saja demam sesering mungkin, dan Anda akan memiliki banyak item untuk digunakan. Tur juga memiliki peluang untuk menjatuhkan item. Simpan saja belanja barang untuk nanti dalam permainan ketika Anda memiliki banyak koin untuk dibakar. 5. Selalu jadwalkan tur. Di sisi kiri mal Anda ada Lunge dengan petugas berambut pirang. Ketuk dia untuk menjadwalkan tur. Anda harus memilih salah satu teman Anda lalu memilih durasi waktu untuk menjadwalkan tur. Semakin lama durasi yang Anda pilih, semakin baik hadiahnya. Pastikan Anda memilih teman yang aktif karena mereka harus menanggapi permintaan tur Anda. Jika mereka tidak merespons tepat waktu, tur akan gagal, dan Anda akan menerima lebih sedikit koin. Peluang mendapatkan item juga akan sangat berkurang. 6. Tambahkan banyak teman. Teman dapat saling mengunjungi untuk meninggalkan tip. Jika Anda memiliki banyak teman aktif, Anda akan mendapatkan banyak tips. Ini cara lain untuk meningkatkan penghasilan Anda saat Anda masih memulai. Seiring kemajuan Anda tidak akan terlalu membutuhkan tip, tetapi uang tambahan selalu diterima. Memiliki banyak teman juga akan memberi Anda beberapa opsi saat memulai tur. Selalu pilih teman yang sering online dan Anda tahu akan merespons dalam batas waktu. 7. Selesaikan tugas Anda. Di sisi kiri atas layar Anda akan melihat potret Isabel. Ketuk untuk melihat daftar tugas yang harus Anda selesaikan. Ini sebagian besar melibatkan hanya membangun setiap jenis kios, fasilitas, dan dekorasi yang tersedia kemudian menaikkan levelnya. Setelah Anda melakukannya, Anda akan diberi hadiah berlian, mata uang premium game. Ini adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan berlian tanpa mengeluarkan uang sungguhan, jadi manfaatkanlah. Selain tugas membangun, Anda juga akan diminta untuk berinvestasi dalam hal-hal tertentu. Cukup ketuk tugas investasi dan bayar jumlah koin yang diperlukan. Timer akan muncul, dan Anda harus menunggu sampai selesai untuk menyelesaikan tugas. Setelah tugas selesai, Anda akan dapat membuka jenis pelanggan baru. Membuka kunci pelanggan baru juga membuka kunci jenis item baru, jadi penting untuk selalu memantau investasi Anda. 8. Jangan lupa upgrade stall. Saat Anda maju dalam permainan, terkadang Anda akan sampai pada titik di mana ekspansi berikutnya terlalu mahal, dan Anda tidak memiliki hal baru untuk dibangun. Jika ini terjadi, mungkin karena Anda lalai mengupgrade kios Anda. Peningkatan kios jauh lebih murah daripada konstruksi, dan Anda tidak memerlukan ruang baru. Pastikan Anda memeriksa semua kios Anda untuk melihat mana yang dapat Anda tingkatkan. Pastikan Anda memprioritaskan kios yang menurut Anda tidak akan dibuldoser dalam waktu dekat. 9. Dapatkan diamond gratis. Ini caranya. Selain menyelesaikan tugas, Anda juga bisa mendapatkan berlian gratis dengan menonton iklan. Awasi saja papan reklame di samping toko barang. Saat ikon berlian muncul, cukup ketuk untuk meluncurkan penawaran iklan. Tonton iklannya dan Anda akan menerima berlian pada akhirnya. Ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi jika Anda tidak ingin menghabiskan uang nyata dalam permainan, Anda perlu memanfaatkan semua sumber gratis. 10. Cara bermain tanpa iklan. Iklan pop-up bisa sangat agresif di Happy Mall Story. Mereka sering muncul setelah demam atau hampir semua peristiwa penting yang Anda temui. Anda juga harus menunggu beberapa detik sebelum dapat menutup iklan. Jika Anda ingin menyingkirkannya, Anda dapat memilih untuk membeli berlian.
Pembelian berlian apapun akan menghapus iklan dari game, dan yang termurah kurang dari $1. Tentu saja, ada alternatif gratis. Anda cukup memainkan game secara offline dan semua iklan tidak akan dapat diputar karena membutuhkan internet. Kelemahan dari opsi ini adalah Anda tidak dapat memanfaatkan penawaran iklan berlian juga. Jika Anda tidak keberatan kehilangan berlian gratis, terus mainkan game ini secara offline untuk menghindari semua iklan. Menjalankan seluruh mal sendiri bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan bantuan panduan Happy Mall Story kami, Anda akan membangun kerajaan dalam waktu singkat. Jika Anda mengetahui kiat atau strategi tambahan untuk game ini, beritahu kami di bagian komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak tertinggal update mengenai info, tips dan trik terbaru dari saya. Terima kasih. Subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak tertinggal update mengenai info, tips dan trik terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Tetap senyum. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.